Ngurusin Qadri, minta pendapat Tuan Guru Saman. Aku sudah tuha penggaringan, lalu aku minta lawan ikam supaya ikam majang ganti akan aku jadi qadhi. Menceleng Guru Saman kan mata siden. Guru Saman tuh mata halus saja, tapi kalau nya menceleng tajam banget. Kada bagado suanang lagi, bukan pangkat. Guru Saman ini kalau pangkat di kulawarga kamanakan oleh Gurusin Qadri, jadi nyambat suanang. Enta. Kada. Ujar Guru Saman. Nah, lamun sudah kada juga ikam jadi qadhi kada mau. Macam apa ini orang kada mau mempensiunakan aku jadi qadhi kecuali aku nang memilihakannya gantinya. Macam apa pendapat ikam? Apabila aku menunjuk si anu gantinya, orang memberi pensiun dia. Tapi aku nang menunjuk gantinya, nah kayak apa pendapat ikam? Suanang ujar Guru Saman. Pian datang nang kedua kali ini macam-macam pulang pian ini. Semalam hendak mula ulun qadhi, ulun celengi. Nang ini pulang musyawarah masalah menunjuk ganti. Minta jawab ini kalian. Gurusin Qadri kan kayak itu. Nah, apabila pian menunjuk gantinya, maka nang bertanggung jawab di hadrat Tuhan pian. Lamunnya salah ganti pian ini, pian nang ditakuni di akhirat. Jangan sembarangan. Pian. Mbah macam apa? Kedua nih Gurusin Qadri menunjuk gantiannya. Aku ya napa pulang nang suanang pian ni datang bapa pulang. Kita balayaran yo. Mau kai kam aku bawai belayar, ongkosnya aku berataan. Gagawayan deh ya Guru Saman. Tulakan belayar. Akhirnya adalah membawa berkas. Isinya berkas itu adalah untuk pensiun. Dibawa berkas. Ziarah ke makam wali ini, ziarah ke tempat wali ini, sampai ke tempat Habib Husin. Jumbang, masih hidup Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad, Jumbang. Nah, sampai di sana, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Guru Saman itu apabila ziarah ke makam wali, segini pendudinya. Nah, bulik kena pendudinya pula. Itu cara si dia. Datang pendudinya, artinya masuk ke rumah atau pendudinya, bulik pendudinya. Kenapa jadi masuk pendudinya? Tawadu. Kenapa jadi bulik pendudinya? Minta doakan khusus. Itu Guru Saman tak. Walhasil Guru Saman bujang. Belang kepada Habib Husin. Pabulikannya Guru Saman pendudi. Gurusin Qadri maitihi di luar. Nah, pegawai Saman pendudi sekali minta doakan. Beb doakan. Habib Husin mendoakan. Sesudah selesai berdoa dianjurkan oleh Habib Husin ke Muhara Lawang sambil menapak bahu Guru Saman. Kamanten. Ujar Gurusin Qadri jadi juga tegernya. Halnya kawin juga nih, aku ya kawin juga. Ujar Gurusin Qadri aku kada nyaman jaman aku, kata aku juga ikam belum kawin kada nyaman kawan ya. Habib Husin madakan kamanten. Padahal maksudnya itu, ini kan Habib Husin orang Arab. Nah, Auliyaullah araisu wala yaral araisa al-mujrimun. Semua wali-waliullah laki-laki ke bini-bini kah
itu seperti bini-bini nang jadi penganten. Kada dibuka akan auratnya itu terhadap bukan mahramnya. Jadi tidak ada yang tahu waliullah kecuali waliullah juga. La ya'riful waliya illa al-wali. Mang kalau orang kada tahu, ngaran diri kada tahu. Makanya pada kan pian kada tahu, nah pondane tempe aja. Wal qasdu fil ghina wal asalah kita terusakan yang tadi. Walhasil bulik daripada Habib Husin sampai ke Semarang. Habib Ahmad dan Muhammad As-Segaf masih hidup di Semarang. Sampai di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Haji Husin Qadri bilangnya Habib Ahmad, jangan mengurus pensiun, pokoknya pulang ke Banjar pensiun. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Baca Fatihah, udah. Bulik dari Semarang singgah ke Surabaya, Garing. Limbah Garing batukan dipusuti diuruti oleh Guru Seman. Ada undangan yang diatur guru ke rumah ulun, bacakan penerangan agama, sidin hobi mendengar penerangan agama sigar, Husin Qadri sigar. Napa nang dikesahkan? Kisah kawin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lalaki yang nang bisi bini rami benar masuk surga. Guru Seman kan belum bisi bini. Makanan tukang baca Husin Qadri, Guru Seman kan disuruh orang pada maungot. Rami benar berdua tuh kalau begaya rami berdua. Habis kada selesai. Arwah barataan kisahnya lagi. An orang tua bahari akhlaknya. Boleh ke Martapura, babangat sakit parut. Dielangi oleh Guru Seman, aku dibawai. Sampai ke situ, apa kabar suanang? Ujar orang, aku ya aku bersehat. Perasaan pian pan, basakit di situ. Mbah Bulik pengumuman, Guru Husin Qadri meninggal. Nah, apa penyakit siden? Parut. Penyakit parut. Memang kalau orang banyak bisi pikiran, itu parut kenteng. Iya kan? Apalagi orangnya banyak paharaan, mahara akan itu, mahara akan ini, mahara akan itu, kan parut kenteng. Parut penyakit. Usia 63 sama lawan Rasulullah SAW. Meninggalnya Jumat. Jadi itulah kisahnya memutus hukum baik di dalam gembira maupun di dalam sedih tetap berlaku di dalam keadilan. 2. Wal qasdu fil ghina wal faqri, di waktu dapat ujungan dan di waktu dapat kerugian, pokoknya memberi sedekah itu sederhana, ya kan? Ini kada limbahnya misalnya berujung banyak, habis-habisan dibariakan. Limbahnya rugi, orang fakir datang ditempeleng. Wa khasiyatullah fis-sirri wal 'alaniyah. Nah, ini yang berat. Waktu sendirian dan waktu berkumpul siapapun, tetap hatinya itu kepada Allah takutnya. Ini berat ini lah. Kita yang banyak takutan masuk angin. Ada yang takutan lawan cucu. Macam-macam tuh Pak. Ada ini kada khasyatullah fis sirri wal 'alaniyah. Fa hadhihi syurutun dzakaraha Rasulullah sallallahu li ulil iman.
maka semua yang di atas itu adalah syarat yang disebut Rasulullah untuk mencapai iman. Fal ajabu mimman yadda'i ilmad din wa lisalifu fi nafsi dzarratan min hadhihi. Ini pulang. Ini berat banget ya. Seorang tak sudah kada alim, urang alim pulang dihiri ini. Berat banget penyakit ini. Wa fil akhbar anna Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi innama attakhidhu li khullati man la yafturu an dzikri wa la yakunu hammun ghairi wa la yu'thiru alayya shay'an min khalqi wa in huliqa bin nar lam yajid li harkin nar waj'an wa in qutiya bil manashir lam yajid li masil hadid alaman. Faman lam yablugh ila an yaghlibahu al-hubb fi hadzal had famin aina ya'rifu ma wara al-hubb min al-karamat wal mukashafat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hanya saja aku melantik kekasih-kekasihku, yaitu pertama orang yang tidak putus ingat kepadaku. Tidak pernah putus ingat kepadaku. Satu. Yang kedua, tidak pernah duka cita terkecuali terdinding kepada aku. Kalau kesusahan, kada sakit hati. Kematian, kada sakit hati. Garing, kada sakit hati. Tapi kalau lupa lawan Allah, itu yang menyebabkan sakitnya. Tiga, tiadalah ia mengutamakan makhlukku daripada aku. Jika dibakar ia dengan api, tidak merasa sakit, karena dia memandang bahwa itu adalah perbuatan aku sebagai kekasihnya. Apabila dipotong-potong ia dengan gergaji, tidaklah merasa ia akan sakitnya, karena ia memandang bahwa itu potongan adalah gerak daripada aku kekasihnya. Sampai itu baru orang itu aku lantik menjadi kekasihku. Ujar musannif Imam Ghazali, apabila orang belum sampai makom yang demikian, maka tidak bakal dapat makom yang di belakang daripada karamat dan kasyaf. Wa kullu dzalik wara'al hubbi wal hubbu wara'a kamalil iman wa maqamul iman wa tafawutu fi ziyadah wa nuqsan la hasra lahu. Bermula itu semua adalah sumbernya daripada keimanan, dan iman itu tidak sama. Kada sama kalau iman, kada sama. Nah, kemudian walidzalik qala alaihi salam li Siddiq radhiyallahu an, inna Allah ta'ala qad a'taka mithla imani kulli man amana bi min ummati wa a'tani mithla imani kulli man amana bi waladi Adam. Hai Abu Bakar Siddiq, Allah Ta'ala memberi iman engkau seperti Allah memberi iman semua orang yang beriman dengan aku dari umatku. Itulah hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Adapun aku, ujar Rasulullah, diberi Allah iman seperti iman seluruh orang yang beriman daripada manusia sedunia ini. Nah itu beda sekali lah. Wa fi hadisin akhar in apa anna lillahi ta'ala salasami'ati khuluqin man laqiyahu bi khuluqin minha ma'at tauhid dakhala jannah. Di dalam hadis lain bahwa Allah mempunyai akhlak 300. Barang siapa memakai satu aja akhlak dari yang 300 itu serta ia beriman, masuk surga. Jadi sesudah beriman, satu aja dari yang 300 ini dipakai, masuk surga. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, hal fiyya minha khuluqun? Abu Bakar Siddiq minta izin, ya Rasulullah, bolehkah bertanya? Boleh.
Adakah akhlak yang 300 itu satu di diri hamba ini? Adakah? Satu aja adakah? Rasulullah menjawab, kulluha fika ya Abu Bakar. Semua yang 300 udah ada di hati engkau. Wah, sekarang Abu Bakar Siddiq ini dimaki-maki oleh Syiah. Waspadalah kita terhadap golongan Syiah. Nah, ini sudah mulai merusak kita ahli sunnah. Wa ahabbuha ilallah. Rasulullah meneruskan hadisnya. Hai Abu Bakar Siddiq, yang 300 itu semua ada di dirimu, tapi kepala daripada yang 300 itu as-sakha'u, yaitu sosial. Nah ini, kalau sudah orang itu berjiwa sosial, pemurah, itu akhlak yang lainnya 299 akan menggiring semuanya mengikut. Tapi kalau sudah pelit, yang diutamakan, yang lainnya tidak akan tercapai. Wa ahabbuha ilallahi as-sakha'u. Qala alaihi salam, ra'aitu mizanan dulya minas sama fawudi'at fi kaffatin wa wudi'at ummati fi kaffatin. Fawudi'tu fi kaffatin wa wudi'at ummati fi kaffatin farajahtu bihim. Wa wudi'a Abu Bakr fi kaffatin wa ji'a bi ummati fawudi'at fi kaffatin farajaha bihim. Ujar Rasulullah SAW, aku melihat timbangan yang didatangkan dari langit, maka aku diletakkan dalam daun satu timbangan, umatku di dalam satu timbangan yang lain, maka berat aku. Kemudian Abu Bakar Siddiq ditimbang di dalam satu daun timbangan, umatku semuanya yang lain dijadikan dalam satu timbangan, berat Abu Bakar Siddiq. Jelas kan? Nah itu jelas. Wa ma'a hadza kullih faqad kana istighraqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billahi ta'ala bihaitsu lam yattasi' qalbuhu lil khullah ma'a ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau bagaimanapun tetap sidin itu serta Allah sampai waktu sakaratul maut. Apa yang disebut Rasulullah? Ar-Rafiqul A'la, tolan yang maha agung, yaitu Allah. Wal munfaridu aqba salamihi wa faraghihi min adh-dhikri wad-du'a ba'dahu idza lam yakun thamma ay bi mahalli salatihi nisa'un aw khunatha wa illa makatha hatta yansarifna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam dan ikutan kita selama-lamanya. Beliau setelah selesai sholat, demikian makmum beliau, demikian orang yang sholat sendirian. Selesai dari sembahyang salam dan selesai daripada zikir dan doa sesudah salam, dengan satu syarat, tidak ada di tempat sholat itu perempuan. Demikian orang yang banjir. Jadi kalau sudah selesai sholat, salam sudah selesai, wirid sudah selesai, doa sudah selesai, Rasulullah langsung meninggalkan tempat sholat itu. Demikian sahabat-sahabatnya. Terkecuali
ada di sana perempuan atau orang Banjir, maka didahulukanlah perempuan itu yang meninggalkan majelis, baru laki-laki keluar dari majelis itu. Jelaskah? Apakah yang terjadi sekarang di Langgar Sekumpul? Pulangnya baimbai laki-laki bini-bini, apalagi bulan puasa subuh. Nah, inilah penyebabnya jahil. Tidak ada ilmu. Seandainya yang hadir itu berilmu semuanya, niscaya babinian didahulukan keluar, lalakian badudi. Batahan ya dulu di majelis itu. Habisakan babinian keluar dulu hanya kada rami ya menjar. Kada dapat cuci mata. Jadi kita disuruh menuntut ilmu bagaimana imam kita Rasulullah. Dan bagaimana kejadian hari Sabtu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, si imam babiniannya pasukan berani mati. Masuk ke langgar sini. Jadi lalakian, ya Allah, buka-buka. Nah, apa sebabnya? Bini-bininya bungol, laki-lakinya tolol. Kada tahu bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat laki-laki, bagaimana sahabat bini-bini. Kalau sudah disampaikan, nah mudah kita mencontoh. Jadi sahabat yang laki-laki tauladan bagi umatnya nang menjadi makmum. Rasulullah SAW tauladan bagi sahabat yang umat yang menjadi imam. Babinian nang wayah ini tauladannya sahabat nang babinian dari sahabat Rasulullah. Oleh sebab itu kita ulangi lagi, janganlah kita lupakan tugas dalam dunia ini dua. Pertama, hadir di majelis ilmu agama. Sekali lagi, ilmu agama. Dengarkah Bupati? Ilmu agama bukan ilmu nang cagar dapat pangkat, bukan. Itu mewarisi sombong dan mewarisi mengambil harta rakyat. Jelas? Apa ada yang menentang? Ilmu yang disuruh tuntut ilmu agama, ilmu takwa, ilmu takut kepada Allah, bukan ilmu untuk mencari masalah keduniaan belaka. Coba lihat anak-anak kita yang sedang sekolah, jurusan apa? Jurusan ilmu agamakah anak kita, atau jurusan ilmu bakal sombong dan menjadi maling atau pencuri atau perampok atau apa namanya ini? Ya, korupsi lah. Ini hari ini nang hadir 2 bupati, ya kan? Nah, jangan disambut bapak, aku anu aja lagi. Ini bupati hari Ahad hadap ini se-Indonesiaan berkumpul di Jakarta, bujurlah. Gubernur bang, se-gubernuran. Jadi kita
Hari Ahad ini kada bisi gubernur, kada bisi bupati. Enak kalau kada ada orang tua di rumah, bebas anak buah. Ya, sebulan-bulan tentang ini galak anak buah kalau. Kalau pengajian istirahat sehari dengan tiada udhur syar'i, ya Allah, rugi agama dan rugi dunia. Agama rugi karena tidak ada contoh yang didengar. Dunia rugi, orang berjual tapai, habis tapainya dimakan oleh kananakan. Karena acil nang berjual tapai, taguring. Ujar kananakan, timpulu acil taguring, tapainya kita ambil, habis. Ada sikong nang ganjil, tapai sebiji dibuatnya kesalawar acil, pas berikit. Bangun acilnya, jar acil siapa juga mengambil tapai unda. Karena nakal kerja lagi melihat kata salawar ada sebiji inyawa kah ya nang memakan tapai unda. Nah, kan ada bukti apabila bupati telah korupsi, ada buktinya nyaman menangkap atau ampihi ganti lonang lain yang lebih hard lagi korupsinya. Nina, masalah di masjid dilanggar di tempat berjamaah apabila babinian umpat hadir, lalakian bulik berdudi, babinian nang didahulukan. Tuntung babinian habis hanya lalakian. Imam dan makmumnya lelakian sama, berdudi bulik. Ini Rasulullah dan sahabatnya. Kalau Rasulullah dengan sahabatnya seperti ini, inilah yang disebut man ana wa ashabi. Ini yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah itu NU, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah itu man ana wa ashabi, bukan NU. Oleh sebab itu Datu Kalampayan tidak berpartai NU karena zaman itu belum ada NU. Jelas? Jelas? Artinya Datu Kalampayan itu netral. Terserah anak cucunya mau netral kah? Yang unda Syekh Muhammad Al-Asad Kalampayan kada mengakui cucu. Innahu laysa min ahlak, innahu amalun ghairu salih. Kira-kira di kantor bupati bini-bini laki-laki kada bakerobot lah, ya kan? Bupati Kota Baru gunungnya, ngapa semuanya? Gunungnya, hah? Bu Mega, oh Bu Mega, oh Bu Mega. Ini Bupati Kota Baru, ini Bupati Martapura. Nah, jadi Presiden dari Sumbayang betate sebab sama. Kira-kira di kantor pian bini-bini laki-laki bercampur kada? Ayo kepala dipeler, ada kan yang hadir?
kepala DPR. Apakah di kantor DPR bini-bini laki-laki bercampur? Ini contoh dilanggar di masjid, contoh begini. Apalagi di layar. Apakah di sekolahan, di madrasah bini-bini laki-laki bercampur? Hai guru-guru madrasah, ini contoh Rasulullah dan sahabatnya yang disebut man ana wa ashabi. Coba kita kembali ke madrasah kita, ke sekolahan kita, ke kantor kita. Wa illa, seandainya ada campuran bini-bini dengan laki-laki di masjid atau dilanggar di tempat ibadah itu, maka hatta yang sorifna, berhentilah dulu lalakian. Pertama imamnya, kedua makmumnya lalakian. Hatta yang sorifna, batasnya habis bebinian dulu, bulik kembali semuanya, baru lakian. Nah, macam apa keadaan Martapura? Masjidnya, langgarnya, suraunya, sekolahannya, kantornya, macam apa? Di sini kita tahu bahwa jahiliyah modern udah menguasai daerah kita. Jahiliyah modern lebih sadis daripada jahiliyah di zaman Rasulullah. Lebih membahayakan. Nah, jadi kamu tahu sudah tak? Lamun kitab kuning ini nah, kada ada lagi yang membaca akan jadi napa masyarakat. Kada tahu lagi tata tertib di masjid, tata tertib di langgar, tata tertib di mana-mana tempat, kada tahu lagi. Namanya Madrasah Islam Aliyah. Di situ duduknya bini-bini laki-laki sebangku, polpennya injaman, dan di sana tempat pertemuan pacaran. Jadi bukan tempat belajaran, tapi tempat pacaran. Jadi rasamnya, artinya tulisannya madrasah, itu cuma tulisan. Namun isinya bagaimana kalau terjadi kayak itu, kita nang bisi anak aja. Atau mudir madrasah, kepala madrasah diatur. Lalakian mulai jam 8 sampai jam 10 bulikan. Babinian mulai jam 10 sampai jam 12 bulikan. Jangan diimbayakan. Di madrasah Darul Ma'rifah nangka itu kah? Di sekumpul nih. Maka itu kah? Dahulukan lalakian, mbak sudah bulik lalakian belajar, hanyar babinian yang datang. Jadi kada tercampur. Ini Muhammad Amin lawan HP, hanyar kelas 1, sudah tahu di Siti Fadilah. Siti Fadilahnya pulang
apabilanya Muhammad Amin ada bersalaman. Hanya kelas 1 udah bisa hendak kakak ini, ya kan menuruti abahnya sudah tua, hendak kakak itu bertahua. Nah ini jadi Darul Ma'rifah. Nah sudah ada ilmunya Rasulullah ikutan kita. Alihlah waktunya bini-bini laki-laki mulai awaliyah belum sanawiyah udah dipisah waktunya melajari itu. Hari Sabtu khusus bini-bini, hari Ahad atau Minggu atau Kamis khusus kaum laki-laki. Hari Kamis dan hari Minggu nang membacanya bakumpul. Hari Sabtu nang membacanya dalam kamar serongonan. Kalau sudah dicontohkan nang kayak ini masih juga nang lain kada melihat, berarti bukan picak tapi buta. Apa keadaan Martapura yang disebut Surambi Makkah kedua sesudah Aceh? Aceh Surambi Makkah pertama, Martapura Surambi Makkah kedua. Marilah takwa, farah, Umar, Rasulullah. Martapura marilah takwa farah umat Rasulullah. Kalsel kalian selamat. Nang dikhawatirkan berubah margemar tahta harta wanita. Nah, itu pusang ramok. Ngalih aja pang disampaikan padas, kada disampaikan jadi syaitan yang bisu. Jadi baik kepadasan daripada jadi hantu. Tadi disampaikan lagi lah yang penting kepada Darul Ma'rifah nang disebut dan hari Sabtu dibubarkan belajaran di Darul Ma'rifah. Hari Sabtu libur bukan lebor, jadi 2 hari liburnya, Jumat libur, Sabtu libur. Karena kananakan tulakan ke sekolahan si galuh-galuhan ini hendak mengaji Sabtu terujuk di lurung. Nah sudah kan sampaikan. Mudahan ada yang jadi mudir atau jadi kepala madrasah Darul Ma'rifah ini. Kasihan tanahnya ditukarakan, sekolahannya diulahkan. Berapa juta duit habis. Sekalinya isinya jauh berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Udah tidak menurut Nabi dan sahabat lagi. Rugi orang nang maulahkan bangunannya, rugi orang nang menukarakan tanahnya, dan lebih rugi lagi orang nang bisi anak nang menyokolahkan ke situ. Di sekolahan lain pangjar, terserahnya hendak masih pangarasan lagi, masih membetuk pada hendak berubah terserahnya. Matinya pang jangan nyaman-nyaman baulah madrasah pesantren lamun belum cukup ilmunya. Tafaqahu qabla an tasulu.
Cukup ilmu dulu baru jadi pemimpin. Ini udah duduk di Tawingalat jadi tukang doa, batulis pulang tuh. Nah, di sini tempat baca doa. Tambahi aja di bawahnya, di sini tempat orang minta sedekah. Tambahi lagi tulisan, jangan itu aja tulisan, tambahi lagi. Terang terus saja, jangan berpolitikan. Politik itu buruk sangka. Buruk sangka itu mati kada beriman. Terserah mau mati kada beriman, terserah. Dalilnya ujar Tuhan, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Orang berpolitik itu satu dengan yang lain saling curiga mencurigai. Buruk sangka. Buruk sangka ini mengakibatkan mati kada beriman. Apa kalian mau mati kada beriman? Kita ini hidup hendak bersama-sama si iman, mati pun bersama-sama si iman. Kan itu maksud kita. Imam Syafi'i yang disebut imam ikutan berkata, man arada ayyukhtama lahu bil husna falyuhsin dhannahu. Siapa ingin mati husnul khatimah, maka janganlah curiga mencurigai. Politik itu isinya curiga terhadap yang lain. Sampai tuan guru dicurigai. Kan pernah zaman tahun berapa itu guru-guru itu dicurigai sampai kada boleh guru itu berkumpul berdua bertiga kecuali izin. Dan di sana ada pulang intelijen, bukan munafik. Bari, wah ini kada lagi udah, wah ini ngarannya repot nasi zamannya. Kalau perlu dan sampaikan pulang. Sampian-sampian kalau beparak lawan bupati, jangan minta bantuan duit. Sudah kalau sampaikan, ini kada belang ke bupati minta duit, gasanano. Bapak juga, bupati ini gajinya sebulan berapa bupati? 30 hari kan? Puan, sebulan berapa? 30 hari. Nah, berapa sebulan? Kada betakun nang sabujuran kerja. Berapa gaji sebulan? Nah, sekitar 5 juta. Artinya bisa habis, bisa lebih, bisa kurang lah. Bupati Kota Baru, Bang. Itu nang wajib Pak, anu nang sunatnya Kak. Lalu datang kena Supian Nur, Assalamualaikum Bapak Bupati, minta duit. Kesan langgar Darul Aman misalnya. Ujar Bupati unda 5 juta, isapan rokok unda gondang garam. Bini unda makan iwaknya daging terus, ada tulang. Anak unda sekolah di Jawa berapa ikong, nyawa datang nak minta unda aja tak utang lawan gubernur. Lamun sudah tahu kuitan tuh tak utang, kenapa sih anak masih meminta? Orang kalau anak yang berakal sudah tahu ayahnya terhutang, berusahalah sendiri. Janganlah memberati ayahnya meminta atau menjilat dan meigot dan sebagainya. Ini beparak lawan bupati menjilat, beparak lawan Hamzah menjilat. Apa kita ini kambing? Ketujuh menjilat.
Sekarang kan orang tak utang, bunganya aja kada kawata bayar di luar negeri. Apalagi utangnya dipintai pulanglah. Kada baakal lalu. Aturannya kita ini berusaha gasal kita seorang. Jangan membarati abah nang sudah tak utang. Waman minto jar duit abah tuh haram lah. Masalah haram halalnya itu abah nang tahu. Nang penting kita sebagai anak dan rakyat jangan membarati abah nang sedang memikirkan utang bertambah terus. Terima kasih Kabupaten. Terima kasih Kak. Ya. Bupati insya Allah kada ada lagi nang minta sumbangan macam-macam. Kasihan. Imong Bupati Kota Baru Imong. Dipikir-pikirkan dulu. Apalagi perguruan. Guru itu kan ada bagaji. Ayo. Guru Supian Nur. Bagaji tapi yang mengajar saban malam Selasa ada gajinya. Sebulan berapa? 29, 30 ya kalau. Kan sebulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nih, Supian Nur. Kada bagaji lalu-lalu nih. Ini ngarannya pahlawan tanpa jasa. Lalu misalnya guru Padre, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Guru Sufyan, ulun minta modali. Ya guru Sufyan unda aja kada bagaji, nyawa nang becari minta modal di unda. Otak ya bener tembunau. Nah, udah. Emonisasi yang artinya emosi. Orang dilihat dulu nih guru nih bagaji kakada kah, sidin berdagang kah bahuma kah, sidin ada bisi usahaan apa dilihati dulu. Menang sidin nang bilang makan saban suapan dan sidin makan 2 piring, mbah kadang daun bang mesti 2 piring, artinya bapiring. Makan tunggal suapan, minta modal di lawan guru, bilang hapus. Utak kayak manusia. Imong kata guru Sufyan. Imong kata guru Sufyan. Imong duit pian kada una. Bupati Imong juga. Kada ada lagi yang datang minta bantuan macam-macam, kasihan Bupati. Bilang kada kau guring Bupati nih tidur aja. Wa ayyam kuthal ma'mumu fi musallahu hatta yaqumal imam al-musallah in arada aqbad dzikr bad du'a. Idh yukrahu lil ma'mum al-insiratu qabla dhalik haitsu la 'udhra lahu. Nah, peraturan Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak bergerak sahabat meninggalkan masjid terkecuali Rasulullah udah keluar dari masjid. Maka itu ini imamnya masih berwirid belum baca doa, makmumnya sudah bulikan. Nah ini gara-gara jahil dengan ahli sunnah wal jamaah man ana wa ashabi. Terkecuali si makmum ini odor, misalnya hendak bahera. Kada kawa mahadangi imam, mun mahadangi imam membaca doa, tapi bahera dilanggar, bulik aja bedahulu. Bedahulu aja bulik. Artinya odor. Nah itu. Jadi kita kalau melihat si makmum itu berdahulu bulik berataan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi uja imam Sa'duddin atau imam nang hanyar dilantik yaitu Haji Mustafa. Nah itu. Lah.
imam nang ghairil maghdubi alaihim waladdallin kada usah mundur aja udah. Mundur Mbah Nu jadi imam di sini ya kan dapat gaji juga. Sampai aja. Bacaan luput. Mun masih maju juga lagi coba aja. Tungkat kena nang datang. Habis. Kenapa tadi kisahnya? Nah, sekali assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Sa'duddin. Habis makmum keluaran berataan. Jangan Sa'duddin jahat sangka. Kalau buruk sangka curiga, nah ya tadi mati kada beriman. Wah, ini makmum kada senang dengan saya. Aduh. Atau minta, wah makmum ini kada katuju dengan saya. Dengan sayanya kan bahasa Indonesia. Kada katujunya Pak. Ini Sa'duddin jadi imam harus tahu bahwa makmumku semuanya uzur. Jadi bulik baduh. Nah minta jadi kada ada mas sekali di hati ini bakalahi. Kada ada mas sekali hati antara pemimpin dengan rakyatnya, antara orang nang di bawahan dengan orang Istanbul. Artinya orang atasan. Asal kita sama-sama baik sangkaan antara si imam dan makmum. Rami benar. Kitab yang kita baca ini luar biasa. Andai kata belajar sekali belajar dipungut bayaran infak 1 juta pian kada rugi bayar. 5.000 nang hadir 5.000 kali 1 juta berapa? 5 miliar. Kalau 5 miliar sudah separuh kita kawa membantu maulah akan lapangan terbang internasional. Tapi lamun nang mengaji di sini bayar kada, nukar listrik kada umpat, membayar yakan bulanan listriknya kada umpat, nukar tikar kada umpat, maurai tikar kada umpat, menggulung tikar kada umpat, menjamur tikar kada umpat, datang duduk tontong boleh. Innalillah wa internasional. Nangaran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu mana? Nangaran bata tulungan itu mana? Nang baduit tukarakan tikarnya, bayar yakan listriknya, tukarakan listrik nang matinya tuh nang baduit. Nang PLN-nya nih tuh tukang pasangi. Mun nang kada PLN memasang listrik ini, inya gini. Tekanan apa? Setrum. Nah jadi bata tulungan. Bata tulungan. Tikarnya ini nah bakas kurang naikkan rigat bata tulungan digulung badua kah si kong sebutin tikar menggulung harinya panas dijamur ya kalau nalimbah itu pulang ditapuk-tapuk ya kalau hanyar pulang dibuangin apanya debunya lawan mesin ya kalau ini ada petugas-petugasnya ini yang menolongi majelis. Nah, nang bajual nasi bungkus, nasi kuning, nasi samin, kasihan inya bapaluh leher katiak mau urus tikar. Unjuki nani nasi makan dulu. Nang bajual teh, kinum tehnya. Rame kada? Rame. Lamun samunyaannya nukar tikarnya guru. Memberi makan nih nang mau urai tikar nang mau urus tikar guru mesti betulung-tulungan kada kawan betulung-tulungan Rasulullah membenci bagi si makmum
yang meninggalkan imamnya sebelum selesai doa. Apabila tidak ada makmum itu mendapat udhur. Jadi disarikin Nabi tak apabila nang berdahulu tak hari Jumat tak Assalamualaikum lalu tak ada berdiri aja si imam lagi masih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim baca Fatihah 7. Ada si makmum ni sudah ini obat panas sapu di mana panas jamblang sapu di jamblang udah mic-nya dihadapakan lagi ke masjid. Nah gara-gara jahil pada tahu di man ana wa ashabi. Nah kita tahu sudah keadaan daerah kita. Ilmu agama di daerah kita sudah ketahuan. Nah kayak apa merosotnya? Sampai di mana mulai majunya? Wa an yansarifa fi jihati hajatihi ayya jihatin kana. Dan Rasulullah SAW sidin itu meninggalkan tempat sembahyang adalah menuju di mana hajat sidin. Misalnya imam ini ada besi sandal, sandalnya di sebelah kanan. Jadi si imam boleh menghadap ke kanan sebab sandalnya di mana? Di kanan. Itu misalnya. Jadi kalau sandal di kanan kita turun di sebelah kiri menguliling itu ngarannya lepas dari Rasulullah. Wa illa bi allam takun lahu hajah fa fi jihati yaminhi. Tapi lamun tidak ada hajat apa-apa Rasulullah SAW itu pernah juga kada bersandal. Pernah. Jadi kada perlu sidin itu kasih tu kamari. Mbah macam apa Rasulullah meninggalkan majelis sebagai ikutan kita, yaitu sidin menyebelah ke kanan. Jadi keluar itu ke jihad kanan. Jihad kanan. Misalnya di sini lah sandal misalnya kadada Sa'duddin boleh urung sini tak? Urung sini kan kanan. Kalau Sa'duddin sandalnya di situ, ya sudah urung sininya boleh. Lamun inya ingat lawan Rasulullah. Nah, sewaktu kita boleh mendatangi hajat kita, jangan dilupakan. Beginilah Rasulullah. Jadi kita itu hilang nang ada Rasulullah. Jangan lupa nasihat orang tua kita bahari, Muhammad berlaku, Allah melakukan. Kita pun mengikut lawan Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi kita masuk di dalam situ. Ini perlu imam ini perlu perhatiannya itu seperti itu perlu. Apa rasanya imam-imam yang ada kawaka sudah sampai ke situ. Jadi kita tahu di situ di keadaan kekurangan dan kelemahan diri kita untuk mencapai martabat tawadhu. Fa fi jihati yamini yansarifu li anna afdalu. Dalilnya karena jihad kanan itu lebih afdal dari jihad kiri. Wa yundabu an yafsila bainas sunnatil qabliyah yufassila minka atau yafsila ajalah fasala yafsila bainas sunnatil qabliyati wal ba'diyati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengantarakan antara qabliyah dan ba'diyah, diantarakan antara qabliyah dan ba'diyah diantarakan. Ini lamun qabliyah ba'diyahnya dicampur karena qabliyahnya kada sempat kerja. Misalnya
Rasulullah SAW datang ke masjid orang komat. Nah, kenapa? Jadi sampai orang komat sedang datang karena ada tamu. Nah, Rasulullah SAW mengerjakan qobliyah sembahyang tadi sesudah sembahyang fardu. Nah, ba'diyahnya kan ada juga kalau pulang. Nah, diantarakan. Qobliyah ba'diyah itu diantarakan. Jangan langsung. Kalunya langsung jahil dengan man ana wa ashabi. Jahil dengan ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi disampaikan, bukan ahli sunnah wal jamaah itu NU, bukan NU itu ahli sunnah wal jamaah. NU itu partai. Nang disebut ahli sunnah wal jamaah, man ana wa ashabi. Orang yang mengikut Rasulullah dan mengikut sahabat-sahabatnya. Jelaskah sudah? Jelas. Wal fardhi, dan antara sunat dengan fardunya Rasulullah SAW itu mengantarakan. Diantarakan. Jadi kadang limbahnya qobliyah langsung nang fardunya. Limbah fardu langsung ba'diyah. Kada, diantarakan dulu. Misalnya subuh. Udah kita mendengar azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adzan subuh. Sampai la ilaha illallah. Baca doanya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Selesai. Lalu kita sholat qobliyah subuh. Ayatnya rakaat pertama sesudah Fatihah alam nashrah. Ayat kedua sesudah Fatihah alam tarokai. Sabda Rasulullah, man shalla qabla subhi bi alam wa alam lam yusibhu alam au kama. Siapa sembahyang qobliyah subuh ayatnya 2 alam, niscaya tidak menyentuh akan dia seharian itu oleh sakit. Jadi sakit gigi kada, sakit kepala kada, sakit pinggang kada. Amalannya setiap qobliyah subuh ma'amalakan ayatnya sesudah Fatihah. Pertama alam nashrah, yang kedua alam tarokai. Rugikah datang di majelis ilmu? Tidak rugi. Nah, sesudah selesai qobliyah subuh, jangan si Bilal ini siapa lagi Bilal di sini siapa? Guru Tamami. Assalamualaikum, ambil mic aja dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, guru Tamami itu ngarannya kada ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah diantara akan dulu, jangan langsung komat. Pahamkah? Nah, itu. Lalu ada amalan supaya sugih. Arti sugih itu utang kada bisi, makan sehari semalaman, balabihan tulangnya. Sugih sudah. Ini orangnya kada tahu batas sugih itu nang kayak apa. Amun kada tahu batasnya, langit nak digulungnya.
Batas sugih itu utang kadada, makan sehari semalaman, balabihan tulangnya. Orang makan iwak itu kan sampai ke tulang-tulangnya bang. Dibari juga kucing. Sugih itu sudah toh. Ya, jangan repot-repot. Nah, apa amalan sugih? Nah itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Jangan minta membacanya sekali aja. La ilaha illallah 100 kali. Asalah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Kada minta pang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 Tambah lawas membaca, tambah gembira hati. Tambah berapa namanya, bersenang hati. Karena apa? Karena nang dibaca ini adalah kakasih nang segala-galanya. Segala-galanya Allah Ta'ala ini segala-galanya. 100 nito amun ma'amalakan nito saban subuh sesudah ba'di qobliyah subuh sugih. Utang kadada, sarumahan makan balabihan, kenapa lagi? Apabila balabihan kawa memberi kucing, artinya kawa basodakah. Kenapa lagi? Kita makan udah, basodakah itu ngarannya hablum minan nas. Hablum minallahnya udah, hablum minan nasnya sisa nang labihan tadi dibariakan ke orang. Gara-gara amalannya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lamun hendak sugih lagi ada amalan sebutin pula. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 jua. Ini sebelum qomat subuh. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Galai-galai aja membaca dan jangan sikap. Lamun kagalayan banar bah. Ya benar orang kok ngalah Allah bihamdi wa astagfirullah. Pukul 6 belum tuntung lagi. Lamun nyebambek tatawaan orang langgar di mana orang itu Jawa mana lang jadi imam itu. Nah macam-macam aja untung orang lala. Mensikap mana bang? Benar BMD sebelum bah ujar malaikat ada nang memberak di belakang nyawa. Jadi khairul umur awsatuha. Rasulullah itu sederhana, cepat kada, galai kada. Lamun sugih bener aja lah, tapi matinya kada beriman. Apa artinya? Nang kita harapakan ini hidup sama-sama si iman, mati sama-sama si iman. Supaya mati beriman, sesudah qobliyah subuh ada amalannya. Ya Hayyu ya Qayyum La ilaha illa
anta sekali. Berapa kali? 40 kali. Tuhan kada mencabut imannya mulai hidup sampai mati. Ini supaya iman jangan hilang. Menunggu-nunggu komat. Bah dilanggar situ bangjar, batuntung bang, lalu sembahyang 2 rakaat, langsung komat karena imamnya kelaparan. Nah, itu saja lah. Tapi kalau Rasulullah dengan sahabat diantarakan fardu dengan sunnah, baik.